Tidak bisa lagi Romo. Satu aja. Kita sapa dulu Moi. Moi, dengan siapa? Bisa hidupkan mic-mu Moi. Dew, ambil alih dong. Oh, selamat malam Om Moi. Silakan dibuka mic-nya Om Moi. Dari Katolik atau Protestan, silakan Om Moi dibuka mic-nya. Om Moi, sorry, dibuka dulu mic-nya. Ada tanda di bawah, ada gambar mic. Dulu mic-nya, Om. Ya, Op. Ya, ya Oke. silakan. Sudah. Boleh itu dari Ya. Katolik. Selamat malam Romo, Pater kah? Romo kah? Iya, Sama saja. Santai. Hai, sama bagaimana? Nah, saya mau tanya. Artinya sama. Begini. Artinya sama. Mau Pater, Romo, artinya sama. Hai. Itu saja. Nah, saya mau tanya begini. Kalau kita berhadapan dengan orang yang teratuk di batu yang sama, terus menerus. Saya ada posting yang di bagian saya ada tulis di situ. Batu yang sama, terantuk dan terus menerus. Apakah kita harus mengampuni dia? Tapi kalau selama 10 tahun bisa. Terus menerus. Oke, bisa mengerti. Penyelesaian persoalan. Engkau masih membawa dendam atau bagaimana? Tidak, saya tidak bawa dendam, tapi saya saksi mata. Oke. Ya, engkau adalah saksi mata dari orang-orang seperti ini. Oke. Yang pertama, Ya, ada saya yang saksi namanya ada yang namanya prosedur dalam penyelesaian masalah menurut kitab suci. Oke. Lili, Matius 18 ayat 15 sampai 17. Bagaimana menyelesaikan persoalan itu? Nanti saya mau tanya Omoi dulu. Oke. Ya, memang. Lili. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Tahan dulu Lili. Jika ia Cukup. Omoi sudah pergi tegur Ya. di 4 mata dengan dia. Tapi kalau berulang-ulang terus Oke. menerus bagaimana? Oke, nanti Kita ada harus prosedur. tanggapi. Oke, ini pelan-pelan. Engkau sudah pergi tegur dia secara pribadi, omong dari hati ke hati? Ya, sudah. Sudah, oke. Ayat 16, Lili. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Engkau sudah buat ini juga? Saya buat. Saya bawa. Oke. Ini yang ketiga, yang pastor yang kau sebut tadi. Oke. Ini yang bawa ke gereja, yang kau panggil pastor Ya. tadi. Oke. Lili, 17-nya. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada gereja. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan gereja, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ya. Kalau pemungut surga itu berarti ditikan saya, toh Romo? Orang anggap saja dia karena sudah diselesaikan secara gereja, orang itu tidak mau mendengarkan, anggaplah Dia dia tidak mengenal saya sebagai seorang yang saya sayang dia. Oh, oke. Persoalan, minta maaf, ini penyelesaian persoalan dalam seperti ini. Ampunilah dia saja. Saya sudah ampuni terus menerus. 10 tahun saya ampuni. Ampunilah dia saja. Datang saya terima. Datang saya terima, saya ampuni. Tapi ulang yang batu yang sama. Terantuk pada batu yang sama. Kira-kira tindakan saya apa sebagai orang Katolik? Yesus bilang, cintailah musuhmu dan berdoalah untuk dia. Tapi sakit hati saya di mana? Saya mengerti sakit hati Bapak.
Saya bisa memahami sakit hati Bapak, tapi Yesus bilang, barang siapa yang mau mengikuti saya, Ya itu Yesus, tapi saya manusia biasa. saya tidak Romo bisa juga menyelesaikan persoalannya Bapak dalam pengertian ini. Saya hanya menunjukkan Yesus suruh seperti ini. Saya bukan Yesus, tapi saya bilang, saya sakit hati bagaimana? Romo kasih tunjuk saya sakit hati bagaimana? Kira-kira. Bapak tidak menyayangi dirimu sendiri. Saya sayang saya pun diri, tapi sakit hati saya tidak akan hilang ya, kalau saya sudah. Coba Romo punya mama buat begitu atau bapak buat begitu, belum tentu Romo sakit hati. Nah, saya sakit hati juga. Romo akan sakit hati juga. Omoy tidak bisa memberikan perkara Omoy kepada posisi saya. Saya satu orang yang tukang ampun. Itu beda. Ya, Beda karena Romo. Kalau beda dengan Bapak keluarga, ya. Omoy, Romo ini saya berbicara. cerita, saya punya pengalaman. Saya ketika umur 13 saya diracun. Tidak, itu saya tahu. Saya diracun. Ketika umur, Ya, oke. saya berikan kesaksian. Saya tidak mau protes, saya punya kesaksian. Seperti saya tidak protes, saya punya kesaksian. Saya ketika umur 13 saya diracun sampai mau mati. Dan ketika saya sembuh, saya ampuni orang yang meracuni saya. Begini, Kakak Romo Ini saya punya mengampuni. kesaksian. Saya potong Omoy kan di sini datang ke sini kan ingin meminta saran ya. Ketika diberikan saran, ya harap dimengerti ya. Maksudnya seperti itu ya, dimanapun ya, dengan Romo manapun ya. Jadi tolong hormati Romo. Omoy ke sini ingin meminta saran, ingin minta nasihat. Dinasihati, diberi saran, tapi tidak mau, malah bebal dengan sakit hatinya Omoy sendiri. Jadi agak susah ya mungkin Romo ya. Dilanjut aja silakan untuk Om Andreas. Dilanjut Om Andreas, ada yang ditanyakan? Silakan. Bro, apa bro? Kate, selamat malam. Malam. Ya, salam Bududarawa. Masalahnya, Iya. Pater, masalahnya Omoy ini sangat kalau melihat sangat kompleks sekali dan sudah berkepanjangan. Iya. Tapi kedatangannya kemarin bahwa dia ini minta untuk dinasihati. Lalu dia protes Yang lagi heran, saya bingung, saya bilang, Iya, minta dinasihatin dia malah membangkang. Saya bilang, Seperti orang ini sakit apa mau ya? ke dokter, tapi dokternya malah diomelin, kan aneh. Oke, kalau begitu kita lanjut aja ya kepada Om Andreas. Silakan Om Andreas. Ya, Kita lewati saja. Salah ya. Om Andreas, silakan Om Andreas, dibuka mic-nya Om Andreas. Oke, Ya, ada selamat yang malam. ingin tanyakan. Iya, selamat malam. Silakan Om Andreas. Iya. Pertanyaan yang serupa yaitu akhir-akhir ini rekan-rekan kita dari Protestan terutama sudah mulai mengikuti tradisi kita, Rom. Ya, salah satunya Rabu Abu mereka melakukannya, dan yang kemarin mereka juga melakukannya dengan daun palem juga. Cuma kadang-kadang nyanyiannya juga bingung gitu. Jadi lagunya jadi Putri Sion nyanyilah gitu ya. Jadi nggak nyambung gitu. Tapi menurut saya ada suatu kemajuan di sana. Terus menurut Romo dengan berkembangnya ini para influencer kita yang ada di sini, apalagi tablet ini, kemudian melakukan katekise secara tidak langsung, kemudian memberi dampak yang begitu baik ya terhadap saudara kita. Apakah ini bagian dari arah untuk menuju ke Katoliknya, atau sengaja supaya mereka tidak terlalu disingkirkan dari beberapa perdebatan? Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau Romo atau pastor memberikan abu kepada gereja Protestan, apakah ini dibenarkan? Mohon sarannya, Romo. Dan pasti saya tidak akan mendebatkannya.
dari petunjuk Romo. Oke, Begitu, Romo. Matur nuwun. oke, Andre, saya bisa mengerti. Sekarang kita harus melihat kriteria ekumenis yang ada di katekismus. Nanti bagaimana kita secara liturgisnya kita sedikit membongkarnya, oke? Yang pertama katekismus 821, Deo, mungkin Lili tidak ada. Syarat-syarat ekumenisnya ada di sana. Tetapi nanti kita, yang saya mau tekankan namanya ekumenis rohani ya, teman-teman. Dalam doa bersama, tetapi nanti secara liturgis saya juga ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Tolong bantu katekismus 821. Saya buka dulu katekismus. Yes. Sebentar, Romo. Katekismus 821 ya, Romo ya. 821. Ya. Untuk menjawab panggilan secara tepat dibutuhkan satu kepenuhan gereja secara terus-menerus dalam tulisannya berantakan di sini, Romo, sorry. Masuk di iman Katolik aja. Iya, di tempat saya berantakan di sini nih, nggak ini ya, kayaknya lagi revisi kayaknya, lagi dibenerin kayaknya nih. Oke, saya baca deh kalau. 1. Pembaharuan gereja secara terus-menerus dalam kesetiaan yang lebih besar terhadap panggilannya. Ingat, 1. Pembaharuan gereja secara terus-menerus dalam kesetiaan yang lebih besar terhadap panggilannya. Panggilan gereja untuk apa? Lili, Yohanes 10 ayat 16. Yohanes 10:16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Panggilan untuk gereja adalah berjuang supaya nubuat Yesus dipenuhi. Nubuat yang mana? Satu kawanan dan satu gembala. Nubuat yang mana? Yohanes 17 ayat 21. Harapan Yesus. Siapa yang harus ambil inisiatif? 17:21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Oke, 1. Persyaratan. Panggilan untuk menyatukan. Yang kedua, syarat untuk ekumenis. Pembaharuan ini adalah daya dorong gerakan menuju kesatuan. Pembaharuan yang dibuat selalu. Yang ketiga, pertobatan hati untuk mengusahakan satu kehidupan yang murni sesuai dengan Injil. Karena ketidaksetiaan anggota-anggotanya terhadap anugerah Kristus menyebabkan perpecahan. Keempat, doa bersama, garis bawah ini Andres. Doa bersama, karena pertobatan hati dan kesucian hidup itu disertai doa-doa permohonan, perorangan maupun bersama untuk kesatuan umat Kristen harus dipandang sebagai jiwa seluruh gerakan ekumenis dan memang tepat untuk disebut ekumenis rohani. Teman-teman bisa sandingkan Unitatis Reintegratio dari nomor 2 sampai dengan 22, khususnya untuk doa bersama ini ditekankan dalam Reintegratio, Unitatis Reintegratio nomor 8. Sekarang pertanyaan saya, di dalam doa bersama ini, kesadaran saya, seorang Romo tahu abu itu diambil dari mana yang pertama secara liturgis. Andres, engkau tahu? Gereja. Dari gereja mana? Abu yang Katedral, diberikan Romo itu diambil dari mana? dari katedral, dari Palem juga. Dari Palem tahun lalu punya. Iya, Oke. Romo itu memberikan kepada siapa abu itu? kepada umat Protestan di Pertanyaan Jakarta. saya, mereka punya tradisi kalender liturgi? Iya, tahun-tahun lalu juga dilakukan oleh para Romo ini.
Pertanyaan saya, Protestantisme punya tradisi liturgis, tradisi pekan suci? Tidak, setahu saya. Artinya, doa bersama ini juga harus punya pendasaran liturgis. Yang ketiga, saya tidak bisa omong banyak di sini karena saya bukan ordinaris wilayah. Saya bukan uskup setempat. Saya mau katakan secara liturgis, abunya ambil dari mana. Secara liturgis, doa bersama, tetapi ini kita sudah masuk ke dalam apa yang dinamakan tradisi liturgis. Yang pertama, Protestantisme tidak punya penanggalan liturgis. Seperti Katolik pun. Mereka tidak tahu apakah Rabu ini Rabu Abu atau tidak, minggu lalu Minggu Palem atau tidak. Mereka tidak punya tradisi liturgis. Jadi bagaimana? Itu yang saya mau katakan ya. Masih ada yang lain semuanya ke bawah. Tapi mau tekankan di ekumenis rohani. Pertanyaan saya adalah bagaimana keputusan ordinaris wilayah uskup setempat terhadap gejala-gejala seperti ini, Andres. Saya hanya bisa mengatakan mensandingkan dengan Unitas Reintegratio, dengan katekismus gereja, tetapi saya tidak berhak memutuskan. Saya tidak berhak menghakimi tanpa tahu dahulu apa keputusan ordinaris wilayah. Andres bisa mengerti? Tanpa mengetahui reaksi dari uskup setempat. Saya tidak bisa omong banyak. Saya hanya bisa mensandingkan apa yang dikatakan katekismus. Dan yang keempat, semua yang mirip itu tidak sama. Semua yang mirip tidak sama. Saya bawahi, Rob. Semua yang mirip tidak berarti sama. Ilalang dan gandum hidup sama-sama, tetapi dua hal yang mirip tetapi berbeda. Ilalang tidak menghasilkan buah, sedangkan gandum menghasilkan buah. Karena itu, Yesus bilang potonglah pada saat memanen. Kenapa? Karena ilalang dipotong dulu karena dia tegak lurus, tidak menghasilkan buah. Yang ketiga, yang kelima, kalian memilih yang asli mana, yang palsu yang mana, yang imitasi yang mana, yang asli yang mana. Andres, apa yang engkau pilih? Imitasi atau yang asli? Yang palsu? Pastinya asli, Rob. Ya? Asli. Oke. Jadi pilihlah yang asli. Daripada ada yang imitasi yang coba mendekati yang asli, tapi kalau imitasi, ya secara esensinya adalah imitasi. Iya. Pilih. Hanya pertanyaannya waktu itu begini, Romo. Sedikit umum sama ingat. Teman Katolik mengatakan gini, walaupun ini di gereja Protestan, tetapi karena yang memberikan abunya adalah Romo, bukankah ini sama saja? Dia bilang gitu. Wah, saya waktu itu juga agak susah juga menjawabnya gitu, Romo. Ya, jangan sampai Katolik kita jatuh dalam relativisme. Makanya saya tidak bisa beri komentar lebih jauh karena saya tidak tahu keputusan uskup, keputusan ordinaris. Apapun yang terjadi, saya punya kaul ketaatan. Karena ketidaktaatan adalah akar dari semua perpecahan. Andres, kita bisa mengkritik semua, tapi kita harus tahu adalah apakah pertimbangan di dalam keuskupan itu tentang hal ini. Bisa mengerti, Andres? Saya bisa omong semua mengerti itu. Dan secara liturgis, secara dokumen gereja, tetapi saya tidak tahu adalah keputusan pastoral tentang ekumenis di keuskupan itu seperti apa, saya belum tahu. Bisa mengerti, Andres? Bisa, sudah mengerti. Yang pertanyaan pertama bagaimana tadi? Saya jawab dari yang kedua. Bagaimana menanggapi gejala ini mengenai Protestantisme yang sudah mulai mengikuti tradisi kita Katolik? Apa tanggapan kita? Tanggapan kita bisa dua arah ya. Yang pertama adalah pengimitasian yang sedikit negatif. Itu juga negatif. Kenapa? Pengimitasian supaya mereka juga punya ketakutan doktrinal, Andres. Mereka sedang melawan apa yang sola scriptura sendiri. Sekarang mereka mulai masuk ke tradisi. Mereka sementara menentang doktrinnya sendiri.
Dan semoga ini adalah sebuah panggilan untuk penyadaran diri. Karena mungkin mereka sudah mulai menyadari. Lili, 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Semoga ini adalah sebuah panggilan untuk melihat, untuk bertobat dan untuk kembali kepada ke rumah yang benar. Ini mungkin Tuhan mau mulai dengan hal seperti ini. Saya tidak bisa menangkap kehendak Allah. Tetapi ingat, semoga semua mereka bersatu. Yang kedua, dalam kacamata negatif, kecemasan saya adalah ketakutan mereka. Andres bisa mengerti? Kecemasan Takutnya adalah mereka ketakutan mereka kehilangan orang-orang. Ya. Kehilangan umatnya. Karena itu mereka mulai mengimitasi apa yang dibuat tradisi gereja. Tradisi yang benar dalam gereja. Pertanyaan saya, bagaimana yang Protestan ini merayakan Rabu Abu kalau mereka tidak punya kalender liturgi? Bagaimana mereka melakukan Minggu Palem bersamaan dengan kalender gereja Katolik, Andres? Mereka tahu dari mana penanggalan siapa yang membuat, penanggalan liturgi siapa yang membuat untuk mereka? Iya, ngerti. Iya. Siapa yang menentukan penanggalan liturgi untuk ada yang gereja yang baru lahir tahun 1948 seolah-olah bilang gereja Katolik belajar dari Protestan. Emang gereja Katolik dari mana muncul? Protestan muncul dari mana? Sedangkan Luther bawa semua mayoritas 80% tradisi gereja ke dalam Lutheran. Makanya saya katakan, teman-teman Protestan, kalau kalian masih mengimitasi, mendingan kembali dan cari yang aslinya yang mana. Mendingan kembali ke gereja yang kalian sementara mengimitasi. Pulanglah anak yang hilang. Bapa selalu menanti. Pulanglah domba-domba yang hilang. Makanya seperti apa yang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 16. Aku juga menjaga domba-domba yang ada di luar kandang ini, supaya mereka mendengarkan suaraku dan menjadi satu kawanan dan dengan satu gembala. Dan kata Yesus kepada Petrus. Oh iya Romo, kebetulan ada Romo Marcel Romo. Bolehkah saya minta tanggapannya Romo Marcel juga dengan kasus seperti ini? Marcel di mana? Tidak ada Marcel, ini Bruder. Oh, Bruder Marcel. Oh iya, Bruder. Ada tanggapan Romo bagaimana? Marcel? Andres, engkau masuk ke VT-nya. Di situ lebih keras dari saya. Engkau bisa lihat di VT-nya tentang Rabu Abu yang dibawakan oleh seorang Romo di sana. Keras VT-nya. Bisa nonton sendiri ya, Andres. Oh, oke. Nanti coba saya cari-cari. Di Romo Marcel SMM. Engkau ada VT-nya tentang dia masukkan VT tentang itu salah satu. Oke, terima kasih Romo dan salam untuk lektor Ibu Lili. Semoga Andres, memasuki- ingat, Ya. doktrin itu seperti sungai, makin jauh dari mata airnya, semakin keruh doktrinnya. Perlu. Kembalilah kepada mata Semakin air. dekat dengan mata air, semakin bening. Ya, tak? Kembalilah ke mata air itu. Ya. Akulah sang sumber mata air itu, ya kan? Begitu Andres. Itu kata si Melorado. Dia bilang ajaran gereja, kebenaran gereja itu seperti mata air sungai. Makin jauh seperti sungai, makin jauh dari mata air makin hitam, makin keruh, semua penafsiran dan semua lain sebagainya. Kembali tuh ke mata air tuh. Kembali siapa yang kalau tentang kitab suci, kembali orang kepada gereja yang mengkanonkan kitab suci tuh. Kalau mau tafsir Kembali kepada ajaran para rasul yang jelas ya, Romo, yang baru jelas. dan Romo ajarkan. Ya. Kembali lagi kepada pengajaran para rasul, bertekun. Nah, supaya apa yang dikatakan Lili 2 Timotius 3 ayat 10. Apa kata Paulus kepada uskup Timotius? Kau telah mengikuti ajaranku,
engkau telah mengikuti cara hidupku. Ada 7 hal yang harus diikuti oleh orang Katolik kalau mau ikut Yesus menurut konsep Paulus punya. Silakan. Dili, Maaf. 2 Timotius 3 ayat 10. 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Diulang, diulang. Pertama, Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ikut itu. tapi kesetiaannya nggak ada ya Romo? Ya. Kata kesetiaan nggak ada ya di situ ya? Ajaranku, ingat. Apa yang diajarkan oleh Paulus? Satu gereja? Satu Gereja. pembaptisan? Satu iman? Iya. Apa yang diajarkan oleh Paulus? Ekaristi? Merayakan Ekaristi? Engkau telah mengikuti cara hidupku. Kumpul Dia adalah imam. raja dan nabi. Dia merayakan Ekaristi. Dia adalah imam. Bisa disandingkan ke Kisah 27, 33, 35. Cara hidupku, imanku. Ada berapa iman yang diajarkan oleh Paulus? Andres. Imam Rasuli maksudnya? Ada berapa iman yang diajarkan oleh Paulus? Satu iman. Ikutilah kasihku. Kasih bagi Paulus itu lebih besar dari iman atau tidak? Lili. 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13. 13. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ayat 2. Lili. Ayat 2-nya ya, Mo. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali Tidak berguna. Oke, Andres. Ikutilah 7 hal itu. Ya. Jangan buat yang lain lagi. Ikutilah ajaranku. Apa ajaran Paulus tentang Maria? Apa ajaran Iman, Paulus tentang pengharapan dan kasih. apa ajaran Paulus tentang gereja satu atau banyak? Apa ajaran Paulus tentang Ekaristi? Paulus sendiri, Darah Tuhan. iya, tubuh dan Kristus. Barang siapa berdosa yang tidak layak menerima cawan Tuhan dan tubuh Tuhan, roti Tuhan, akan berdosa kepada tubuh dan darah Tuhan. Bukan simbol di sini. Kalau simbol ya tidak berdosa kepada tubuh dan darah Tuhan, karena dia simbol saja. Termasuk memperlakukan tubuh dan darah Kristus antara Protestan dengan kita juga beda lain. Sangat beda. Mereka bilang simbol. Ya. Kemudian diletakkan begitu aja gitu, bawa pulang ya taruh di plastik gitu aja. Oke, contoh kecil yang Paulus bilang ini dirayakan dalam pengertian anamnesis ya. 1 Korintus 11 Lili ayat 23, 24 lah. Korintus. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kata peringatan itu anamnesis. Yang sama Yesus gunakan di dalam Lukas 22 ayat 19. Yang sama. Yang Paulus ikut kata Yesus di dalam Lukas
Lili, Lukas 22 ayat 19. Contoh kecil yang diajarkan Paulus tentang anamnesis adalah ajaran yang diajarkan Yesus sendiri tentang kenangan akan tubuh ini. Oke, Lili. Lukas 22 ayat 19. Lukas 22:19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku." Lili, terpotong peringatan. Ya, akan dabu. Jangan dulu matikan mic sebelum selesai. Lakukanlah ini. Kata peringatan itu penting sekali, harus digarisbawahi. Halo? Baca kembali. iya, mau. Terputus. Lalu sinyal saya mau hujan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Garis bawahi kata peringatan. Ini di dalam Paulus juga mengulangi kata lakukanlah ini sebagai peringatan, kenangan. Peringatan atau kenangan ini di dalam Yunani digunakan kata anamnesis. Anamnesis ini punya pendasaran liturgi Yahudi, yaitu askara, yang kita temukan di dalam Bilangan 10:10. Kata ingat atau kata kenang ini. Bilangan Anamnesis tadi artinya apa, Nopo? Dalam bahasa itu? Kenangan itu, Peringatan, ya? peringatan, kenangan itu, kata Yunaninya anamnesis, Ibraninya askarah. Itu ada di Bilangan 10:10. juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan kurban-kurban bakaranmu dan kurban-kurban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Ketika kalian merayakan kurban keselamatan, kamu ingat kata kenangan, askara, anamnesis. Kamu ingat bahwa aku adalah Tuhan Allahmu. Apa kata Yesus? Lakukanlah ini sebagai kenangan. Dan ketika engkau katakan ingat bahwa sayalah Tuhan Allahmu, sayalah yang menyuruhnya. Karena itu penting sekali untuk merayakan anamnesis, untuk merayakan askara ini harus seorang imam. Ayat 8-nya Lili. Tidak boleh orang lain, Andres. Hanya imam yang bisa merayakan anamnesis atau askara. Ayat 8-nya Lili. Dari Bilangan 10 tuh. Siapa yang merayakan? Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Siapa yang harus merayakan anamnesis, askara, Andres? Para imam-imam tadi. Para imam. Dan itu adalah ketetapan untuk kapan? Selama-lamanya. Kalau itu pendeta, kalian rayakan anamnesis dari mana? Karena kalian bukan imam. Pendeta perempuan, kalian rayakan simbol itu, kalian simbol sebagai perjamuan, kalian haknya dari mana? Tidak ada imam perempuan di dalam kitab suci. Minta maaf. Oh ya, ini saya Romo. Bagaimana tanggapan dari uskup mana ya di luar negeri ini yang mencoba karena kekurangan tenaga kaum laki-laki lalu mengusulkan wanita? Ini kan jelas nggak bisa di situ kan? Imam-imam tadi pasti laki-laki. Tidak bisa, ini masih dalam taraf usulan. Tidak usah repot dengan itu, Andres. Gereja tidak akan terima. Tidak usah, yang berita kalau belum pasti tidak usah tanggap. Imam-imam nafiri tidak ada imam dalam Alkitab, maksudnya bagaimana?
Siapa yang bilang tidak ada imam? Error 40 itu harus dikoreksi itu. Saya tidak pernah mengatakan tidak ada imam dalam kitab suci. Error 404, pernyataanmu apa yang saya tidak katakan? Mantan pater, tidak ada imam. Puan Romo, di bawahnya Dikoreksi karena Bisa koreksi tidak dan pernah langsung mengatakan. koreksi rumah. iya, tidak ada Ya, imam teman-teman, perempuan sekali, dalam karena saya tidak Al-Quran. pernah mengatakan tidak ada imam dalam kitab suci. Saya mengatakan tidak ada pendeta atau imam perempuan di dalam kitab suci. Iya, iya, Oh, iya. Mereka anu oh ya, karena kekurangan satu kata menghilangkan semua, oke? Makna. Oke, imam perempuan maksudnya. Ya, karena dipanggil di antara laki-laki. Di dalam Ibrani 5 ayat 1 sampai dengan 4, teman-teman bisa mengerti bahwa di situ tuh di Indonesia dipanggil dalam dari semua manusia. Ternyata kalau kita lihat ke Yunaninya dipanggil dari antara laki-laki. tadi surat perjanjian lama di mana tadi Romo? Belum sempat Ya. catat. Ya, bilangan 10-10. Dan ayat 8-nya siapa yang merayakan? Mafiri. Oke, silakan. Deo, engkau ambil alih, saya ambil minuman dulu. Terima kasih Om Andreas. Apa urusan kalian? Oke. Ya, Kalian ambil alih terima dulu kasih ya untuk Iya. pertanyaannya. Bioternika Oke. sebelum mengakhiri saya mengucapkan terima kasih pengajarannya kepada Romo dan